Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya udah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya udah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya udah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok, ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima apa namanya. Saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima ada. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita menyadari bahwa memang pada dasarnya sangat luar biasa sekali dan begitu banyak tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang pada hari ini yaitu Kapolri. Kapolri Listio Sigit, beliau kerap kali dibicarakan tentang pencopotan dari kursi jabatan sebagai ketua
Polisi Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita melihat ya, saat-saat ini begitu banyak rakyat yang membicarakan kapan Prabowo akan memecat dan mencopot Listio Sigit dari jabatannya. Karena mereka menilai bahwasanya ketika anak buah dari Kapolri ini menjalankan tugasnya, kerap kali mereka diintervensi oleh golongan-golongan tertentu. Nah, apakah ini sosok polisi yang kita inginkan? Tentunya tidak. Yang kita inginkan dari pihak kepolisian, mereka mengayomi. Mereka hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan, dalam setiap permasalahan rakyat Indonesia. Mereka hadir di sana untuk menjadi solusi, bukan malah menambah masalah, bukan malah membuat suatu kegaduhan yang begitu besar. Hal yang sepele dibuat makin besar. Dan apalagi kita melihat ketika mereka menangani kasus ijazah Jokowi, tepatnya di Kapolda Metro Jaya. Mereka lebih memberikan, tersangkakan orang yang menggugat hal ini. Padahal ijazah juga belum ditunjukkan di depan publik. Artinya ini adalah alasan-alasan yang tidak logika secara manusiawi. Teman-teman, memalukan sekali punya Kapolri yang tidak tahu malu. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota dari Kapolrinya. Mungkin saja ya, ketika ketua mereka tidak benar, tidak beres, maka anggotanya pun ikut serta tidak akan beres. Nah, inilah yang perlu diviralkan. Pernyataan Bapak ini cukup membuat masyarakat terwakili ya, terwakilkan isi hati mereka disampaikan kepada Prabowo Subianto. Makzulkan presiden ternak dan demi NKRI, rakyat bosan sudah 10 tahun lebih, rakyat dirugikan, sementara pejabat diperkaya. Menurut kita sebagai rakyat kecil, presiden ternak lebih hina yang terhina di muka bumi ini. Sangat menyakitkan hati, mengutamakan diam dan melindungi pengkhianat negara dan koruptor. Presiden ternak lebih hina dari bangkai yang begitu sudah busuk. Salam rakyat, NKRI harga mati. Ada kepentingan tidak mau mundur. Artinya ada sesuatu kepentingan yang besar, makanya tidak berani meninggalkan jabatan itu. Jika Anda benar-benar cinta terhadap Indonesia, maka berilah peluang kepada mereka-mereka yang memang mampu di bagian itu. Bukan kita tidak percaya lagi terhadap Listio Sigit, tetapi udah cukuplah di situ jabatan yang sudah bertahun-tahun untuk duduk di sana. Masih banyak orang-orang lain yang sekarang ini baru terjun dan mumpuni di bagian itu. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, juga berhentikan Kapolri Listio Sigit. Sudah jelas Bapak Jenderal ini menerangkan dan memberi tahu politik bahwasanya mereka ini berpihak kepada golongan tertentu. Apa salah satu contoh yang begitu besar yang mereka lakukan, keberpihakan mereka terhadap golongan dan oknum tertentu? Ketika di 2024 lalu teman-teman, kata parcok di framing di media sosial itu muncul atas tindakan-tindakan Jokowi yang mementingkan kepentingan sendiri, mementingkan kepentingan keluarganya, tidak melihat bahwasanya posisinya adalah seorang presiden yang dikala itu harusnya tidak ada istilah memilah kepada kubu A ataupun kubu B, tetapi disamaratakan semuanya itu. Itulah yang kita inginkan dari kepolisian harusnya. Namun ketika muncul kata parcok dalam mendukung oknum tertentu, apa sih yang diberikan Jokowi terhadap Anda ini sehingga berani melanggar aturan, berani mempertaruhkan marwahnya kepolisian? Kepolisian saat ini sudah buruk di mata masyarakat, sehingga tindakan-tindakan itu membuat rakyat kecewa dan tidak percaya lagi terhadap instansi ini. Sudahlah Kapolri, Anda mundur sudah. Banyakkan uang Anda, tahu diri dong. Apa memang masih kurang banyak uang? Ya, uang ini memang kerap kali membuat keputusan-keputusan kita tidak terarah jelas ke depan. Kenapa merasa paling hebat? Sudah saatnya polisi direformasi dan Kapolri harus dicopot karena rezim Mulyono palsu. Sudah berakhir. Saatnya Bapak Presiden Prabowo berbenah dengan penegakan hukum di Indonesia. Reshuffle orang-orangnya Jokowi. Jika orang-orangnya Jokowi sudah tak berdiri lagi dalam kabinet merah putih, tak ada lagi jaringan Jokowi untuk masuk di sana, maka kita yakin kepemimpinan Prabowo selagi bertahun-tahun ke depan itu berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada yang menjadi penghalang, tidak ada tikus-tikus kantornya di sana. Karena pastinya
kita memilih orang yang tepat, yang sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Teman-teman dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.